Oke, jadi hari ini saya melakukan wawancara dengan Mbak siapa ini? Saya Prisma. Oke, dengan boleh disebutkan nggak? Boleh disebutkan nama lengkapnya Mbak Prisma? Oh ya, nama saya Prisma Putri Oktavianis. Oke, jadi mungkin sepanjang jalannya wawancara saya bisa panggil dengan nama Mbak Prisma Putri ya. Oh ya, boleh. Silahkan. Oke, untuk Mbak Prisma Putri, apakah bisa perkenalan lebih lanjut? Maksudnya asal daerah di mana, sekarang okupasinya apa, lagi kuliah atau lagi kerja dan sebagainya gitu. Kalau nggak dirasa privat. Boleh, boleh. Oke, kalau perkenalan lebih lanjut, saya aslinya dari Ponorogo, Jawa Timur, dan sekarang kesibukannya lagi kuliah. Oke, kalau boleh tahu Mbak Prisma atau Kak Prisma, lebih nyaman dipanggil Kak atau Mbak atau gimana nih? Eh, Panggil apa ya? Panggil nama aja nggak apa-apa? Oke, saya izin panggil Prisma aja ya, atau Putri. Iya. Prisma aja. Oke, oke, oke. Jadi Prisma boleh tahu alamat lengkapnya karena kita lagi ada survei soal daerah. Jadi mungkin nggak usah sedetail sampai desa, sampai kelurahan aja atau kecamatan aja. Boleh dibantu Kak? Kalau saya tinggalnya di Kelurahan Karangjoho, Kabupaten Badekan, maaf, Kecamatan Badekan, Kabupaten. Sorry, ini bisa dikat nggak? Kalau kelurahan, nggak apa-apa nggak nyebut nih desa tapi nggak RT RW kok. Ya wis, ya tak ulangi. Oke. Kalau begitu Mbak Prisma, karena kita lagi ada wawancara buat ngumpulin informasi soal daerah juga dan maka dari itu kebetulan kami butuh informasi dari Kak Prisma atau Mbak Prisma. Boleh dijelasin atau boleh dikasih tahu alamat yang lebih lengkap? Mungkin em, nggak sampai RT RW atau senyamannya aja. Kalau nyamannya sampai kelurahan ya boleh, kalau nyamannya sampai desa juga nggak apa-apa. Baik. Kalau saya tinggalnya itu di Desa Karangjoho, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Oke. Eh, Kalau begitu, apakah Kak Prisma udah bisa wawancara sekarang? Boleh, bisa dimulai. Oke. Jadi buat Kak Prisma sendiri atau buat Prisma aja ya? Buat Prisma, apakah udah sebelumnya udah pernah merasakan bencana alam, khususnya banjir gitu di daerahnya? Sudah pernah Kak banjir? Kalau boleh tahu kapan ya? Kemarin itu yang paling dekat sekitar bulan Desemberan tahun lalu. Oh, seperti itu. Jadi masih belum lama ya? Itu 2024 ya? Iya, 2024. Oh, seperti itu ya. Kalau boleh tahu itu banjir kira-kira karena apa ya, Kak? Atau nggak tahu atau gimana? Kalau setahu saya dan yang saya lihat-lihat itu memang masyarakat setempat di daerah saya banyak yang masih membuang sampah di sungai. Kebetulan rumah saya juga dekat sungai ya. Terus Mhm. ditambah lagi karena curah hujannya meningkat dan sampahnya tadi yang di sungai itu mungkin menyebabkan tersumbat sungainya sehingga sungainya meluap dan banjir ke permukiman begitu. Oh, seperti itu. Jadi untuk banjir itu disebabkan karena faktor manusiawi ya, Kak Prisma ya? Iya, dan juga curah hujannya juga pas meningkat. Oh, seperti itu ya. Mmm, Kak Prisma sendiri udah pernah kebanjiran gitu atau merasakan banjir berapa kali, Kak? Kalau di masa hidup Kak Prisma gitu? Atau jangan-jangan berkali-kali Em, nih? Kalau semasa hidup itu mungkin
Yang saya ingat ya, yang diingatan saya itu kurang lebih 5 kali, tapi kalau waktu kecil saya udah lupa. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti yang Kak Prisma ingat cuma satu aja ya? Yang saya ingat kurang lebih 5 kali. Eh, Maksudnya karena apa dan kapannya itu ingat semuanya Kak berarti? Enggak, yang paling ingat ya cuman yang terakhir kemarin aja yang bulan Desember itu. Oh oke. Jadi karena mungkin daripada eh, kan waktu kecil juga ya, jadi mungkin buat wawancara kali ini saya fokuskan ke banjir yang Desember 2024 lalu aja ya Kak ya. Iya, Oke, boleh. jadi waktu banjir Kak Prisma ada di rumah atau sedang di luar gitu? Kebetulan itu saya lagi ada di rumah. Oh ya. Dan waktu itu berarti banjirnya siang atau pagi atau malam atau gimana Kak? Itu banjirnya pagi hari, jadi kayak hujannya kan malam hari hujan terus gitu. Terus Mm-mm. pagi-paginya sungainya meluap begitu. Kalau boleh tahu pagi itu sudah jam orang bangun tidur atau masih pagi banget tuh, pagi buta tuh? Enggak, sudah hampir sekitar jam 7-an ya, karena waktu itu adik saya mau berangkat sekolah nggak jadi karena banjir. Oh seperti itu. Iya. Jadi kalau em, banjirnya ketika mau berangkat sekolah dan sebentar, untuk banjir itu terjadi cepat atau lambat Kak? Maksudnya kayak kalau lambat ya mungkin masih bisa diprediksi dari jam 5 naik terus sampai jam 7 atau tiba-tiba aja 15 menit tiba-tiba udah udah banjir besar gitu. Gimana tuh Kak Prita? Eee, Pertamanya itu masih kayak datangnya secara perlahan gitu, terus mungkin karena semakin deras air hujannya dan semakin tersumbat jadinya langsung tiba-tiba banjir gitu, langsung besar. Jadi jadi banjir yang datang itu tiba-tiba Kak Prisma ya? Iya, betul. Oke. Saat banjir itu ada barang yang sempat diselamatkan gitu kah Kak Prisma atau gimana? Atau nggak ada yang diselamatkan sama sekali gitu? Udah nggak kepikiran bareng-bareng sih ya, Kak, langsung butuhnya, eee, menyelamatkan diri dulu aja gitu. Tapi untuk barang yang sekiranya masih mudah untuk digenggam seperti handphone itu apakah juga ikut terkena banjir atau enggak Kak? Atau aman aja gitu? Kalau handphone alhamdulillahnya waktu itu sempat dibawa ya, kan emang HP zaman sekarang nggak bisa jauh dari kita, jadi masih Mhm. bisa diselamatkan. Oh seperti itu ya dan itu banjirnya kalau nggak salah jam 7-an ya Kak ya berarti ya? Hampir Iya. kurang kurang dari jam 7 Kak ya? Iya, sekitar jam 7-an lah, karena pas mau berangkat sekolah kan jam segitu. Jadi ya karena mau berangkat juga, HP udah ada di kantong berarti ya? Iya, betul. Oke. Lalu dari Kak Prisma sendiri, setelah tiba-tiba kena banjir itu, mmm, apa yang Kak Prisma lakukan gitu? Atau nyoba nyelamatin barang tapi nggak ada yang bisa atau gimana? Kan tadi banjirnya pertama masih perlahan, ya itu sempat mindah-mindahin barang yang bisa diselamatkan, kayak misalnya surat-surat penting itu sempat dipindahin ke tempat yang lebih tinggi. Cuman kalau yang barang berat seperti kulkas atau mesin cuci itu nggak sempat mindahin ya, jadi ada yang beberapa kena air. Terus cuman yang lebih penting setelah menyimpan surat-surat yang penting itu langsung menyelamatkan diri ke dataran tinggi biar nggak kena banjir gitu. Ya ya ya. Jadi, eee, saat itu yang sempat diselamatkan hanya, surat-surat surat menyurat ya, yang sekiranya sangat penting ya, kayak kayak, BPKB dan Eee, lain sebagainya gitu, Kak, ya? ya kayak kakak, surat rumah dan lain-lain gitu.
Oh ya. Berarti dengan demikian banyak dong barang yang istilahnya hilang atau rusak atau seenggak-enggaknya terkena banjirnya itu berarti banyak, Kak, ya? Banyak, terutama barang-barang yang di dapur ya, karena, nggak ngurusin ya yang di dapur kan ya mungkin kayak piring-piring gitu ya sempet kerendam banjir. Oh, ya ya. Tapi barang elektronik kira-kira gimana, Kak? Ada banyak yang diselamatkan atau malah nggak ada yang diselamatkan sama sekali gitu? Kalau elektronik tuh enggak, dan kebetulan kan, banjirnya nggak terlalu tinggi ya sebenarnya, cuman kayak langsung tiba-tiba gitu. Kemarin itu dan saya juga kalau di rumah kan alat elektroniknya kayak, meja pom, itu kebetulan di meja tinggi semua jadi nggak kena banjir. Cuman kalau kulkas itu, kena banjir sama mesin cuci, karena di bawah letaknya. Dan efeknya apa tuh, Kak? Kayak kulkas, mesin cuci itu efeknya karena banjir tuh gimana, Kak? Kalau mesin cucinya itu masih aman, tapi kalau kulkasnya rusak sih, karena kena air itu, apa, kabel-kabelnya kayaknya kena air jadi rusak. Hmm. Kalau dibilang, potensi kerugiannya besar itu bisa bisa, mmm, tepat nggak ya? Maksudnya banjir yang Desember lalu itu kira-kira kalau di total estimasi kerugiannya itu kira-kira banyak nggak ya? Lumayan sih karena, kebetulan saya kan kulkasnya ada 2 dan itu dua-duanya rusak. Jadi ya lumayan besar ya. Oke. Nah, untuk Kak Prisma sendiri berarti, waktu itu untungnya ya, berarti waktu itu untungnya udah sempat, apa ya, istilahnya bangun tidur, mmm, Iya, bener. kalaupun misalkan waktu itu nggak bangun tidur kan berarti malah justru banyak barang yang ya rusak ya, terkena lah, terdampak karena banjir gitu. Nah, buat Kak Prisma sendiri kira-kira ada keinginan atau ada saran yang bisa ditunjukkan untuk siapapun gitu, untuk tahap pre-banjir gitu? Maksudnya sebelum banjir, dan seterusnya. Apakah ada hal yang kira-kira sebelum banjir ya mungkin contohnya karena tadi itu karena sungai ya, ya, untuk mengatasi ya jangan buang sampah, sembarangan, tapi ketika banjir akan datang secara tiba-tiba gitu, kira-kira Kak Prisma ada sempat kepikiran setelah kena banjir, Kak Prisma ada sempat kepikiran buat, mmm, gimana ya caranya biar, mmm, informasi tentang banjir tuh bisa saya dapatkan secara segera gitu, ada sempat kepikiran seperti itu atau enggak, Kak? Ada sih kepikiran banget, malah kayak saya tuh berharapnya, ada kayak peringatan yang real time gitu, mengingatkan tentang, akan ada suatu bencana kayak semisal alarm kah yang berbunyinya besar atau, mungkin ya seperti alarm gitulah kalau kurang lebih yang bisa menginstruksi kita kalau mungkin akan terjadi bencana gitu. Oke. Nah, untuk saat itu berarti Kak Prisma sama sekali nggak ngerti sama sekali kalau akan ada banjir ya, Kak, ya? Enggak, karena kan ya cuman, biasanya hujan doang semalaman ya ya udah airnya Mhm. langsung meresap gitu, ternyata itu malah menyebabin banjir, jadi nggak tahu juga. Oke. Nah, mmm, kalau ide yang Kak Prisma itu, pikirkan itu, yang Kak Prisma dapat ide buat dapat istilahnya real time, mmm, notifikasi gitu, itu ide dari Kak Prisma sendiri karena pernah mengalami banjir atau mungkin barangkali dari saudara gitu, terus Kak Prisma juga, "Oh ya ini ide yang bagus," gitu. Itu gimana, Kak? Sebenarnya saya kayak lihat terinspirasi tuh kayak ada dari negara luar ya kayaknya yang, eee, peringatan tentang bencananya tuh kayak cepet gitu loh. Tapi saya lupa deh negaranya Hmm. apa. Ya, jadi peringatan salah satu negara yang cukup bagus buat SOS Iya. gitu, itu ada Jepang. Oh Jadi iya, iya beberapa menit, Jepang. betul. Jadi beberapa menit sebelum, oke mungkin cuma 10 menit, tapi 10 menit itu
nyawa yang bisa diselamatkan atau barang yang bisa diselamatkan itu bisa sangat banyak sih. Nah, jadi berarti Kak Prisma setelah banjir terus dapat informasi seperti itu, maksudnya kayak setelah kena banjir, terus Kak Prisma cari-cari di internet atau cari di mana gitu tentang negara-negara lain atau daerah mana yang sudah menerapkan sistem untuk pre-banjir, pra-banjir, atau sebelum banjir bahkan Kak Prisma udah ngerti kalau di Jepang tuh seperti ini gitu misalkan. Eh, iya, betul. Maaf, boleh diulang nggak tadi? Terlalu Ya, banyak, saya agak... ya. Jadi gini, Kak Prisma itu kan terinspirasi dari Jepang ya Kak ya, betul ya? Iya. Nah, waktu terinspirasi dari Jepang itu sesudah banjir misalkan, sesudah banjir terus Kak Prisma gimana ya biar saya istilahnya ngerti kalau ada peringatan darurat sehingga Kak Prisma cari-cari di internet gitu, terus ketemulah Jepang seperti ini atau bahkan sebelum banjir Kak Prisma udah pernah dapat informasi kalau Jepang itu ada sistem yang seperti ini gitu. Oh, kalau itu saya setelah mengalami banjir sih. Jadi habis banjir itu kayak emang di Indonesia ini nggak ada peringatan tentang bencana yang cepat gitu ya. Jadi kayak pengen lihat-lihat di negara lain gitu. Ternyata ada di Jepang gitu. Oh, jadi ya memang betul sih Jepang kalau ngomongin gempa bumi di Jepang juga lumayan agak horor ya. Tapi Iya, pemerintahnya betul. nggak menanggapi secara nggak diam lah, tapi menanggapi secara aktif dan salah satu yang kami pakai buat kajian kali ini tuh kami juga mencontoh dari Jepang sih Kak. Gitu. Fun fact-nya sih Hmm, seperti itu. keren, keren. Nah, untuk Kak Frisma, tadi kan memang sebelum banjir kita ngerti nggak ngerti sama sekali, nggak ada peringatan. Saat banjir itu terjadi, kira-kira Kak Frisma mengalami sesuatu yang menyulitkan gitu, yang kira-kira mengancam nyawa atau tidak? Misalkan um, banjir itu kan dari luar masuk ke dalam rumah ya Kak ya. Kak Prisma ada di kamar dan semakin air semakin masuk, otomatis pintu kamar tuh semakin susah untuk dibuka. Dan air masuk terus gitu. Jadi ya kalau di kamar terus lama-lama juga meninggal dunia gitu. Tapi apakah waktu itu kira-kira waktu banjir terjadi kira-kira sempat yang puncak-puncaknya gitu, yang banjir paling parah itu sempat mengancam nyawa atau tidak? Atau cuman aman-aman aja gitu? Nggak sampai mengancamnya. Alhamdulillah tuh enggak ya, karena kan tadi jam 7 itu kita semua siap-siap kayak mau berangkat sekolah. Cuman ya pas mau berangkatnya itu nyiapin kendaraan motor buat nganterin adik sekolah itu airnya kan langsung naik gitu aja ya, jadinya Mhm. bisa melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi, jadi enggak membahayakan diri sih, karena kebetulan kan posisinya lagi siap gitu ya. Mhm. Cuman tetap Ya, ya, panik ya. gitu sih. Jadi waktu itu ah jadi waktu itu adanya nggak sempat buat masuk ke sekolah Kak Prisma ya? Iya, nggak jadi karena kan pas mau berangkat terus airnya langsung naik gitu, dan akhirnya kita lebih pentingin untuk nyelamatin diri. Ya, ya. Terus oh ya, BTW Kak Prisma karena tadi mulainya mundur gitu. Ini Iya. Google Meet-nya kayaknya udah berakhir gitu masa istilahnya schedule-nya. Tapi nggak apa-apa, saya habis ini kirim tautan ulang kalau memang udah dipaksa berhenti gitu. Oke, Oke. jadi saya bisa garis bawahi kalau banjirnya nggak sampai di titik sampai itu mengancam nyawa Kak Prisma ya. Iya, benar. Oke. Eh, Setelah banjir terjadi, kira-kira Kak Prisma ada dapat informasi mengenai bantuan atau apapun itu, atau posko dan segala macam, atau nggak dapat sama sekali ya?
Dapet, cuman waktu itu dapetnya itu kayak telat banget ya, kurang gercep gitu pemerintahnya, apa namanya, ya pemerintah setempat tuh kurang cepat nanganinnya gitu. Oke. Berarti tapi sebentar, tapi Kak Prisma sendiri, apakah juga mengetahui kalau dalam banjir yang, Desember itu ada juga loh, relawan-relawan yang juga ikut turun gitu. Apakah Kak Prisma ngerti kalau memang ada relawan yang ikut turun atau justru malah nggak dapat informasi sama sekali gitu? Eee, Kemarin itu ada orang-orang yang kayak bantuin gitu, cuman saya nggak tahu itu relawan atau bukan, tapi pastinya relawan ya, karena dia, bantu kita kayak, menyiapkan makanan gitu sih. Mhm. Ya. Jadi, ya memang betul sih kalau namanya orang yang rela membantu relawan. Tapi yang saya maksudkan di sini tuh lebih ke, mmm, komunitas atau gabungan relawan yang, di bawah suatu badan atau suatu pihak, kira-kira ada nggak atau notice, oh ini pakai baju apa misalkan, PMI atau apa gitu, ada notice atau enggak buat Kak Prisma sendiri? Ada Kak, ada. Ada kok kemarin beberapa yang mereka pakai kostum gitu ya. Ada tulisannya sih, saya juga lupa tapi itu apa. Oh, oke. Jadi memang, mmm, istilahnya nggak sebegitunya mmm, apa ya, nggak sebegitunya terkoordinir sampai ke lapisan masyarakat ya, Kak, ya. Mungkin waktu di sana, eee, waktu di grupnya relawan mungkin, masih sangat terkoordinasi relawan-relawannya, tapi informasi sampai ke masyarakat nggak sebegitunya dapat atau sampai terkoordinir gitu. Jadi Kak Prismanya sendiri nggak ngerti itu dari mana, terus relawan yang dari situ itu ngapain aja gitu, jadinya Kak Prisma nggak sebegitunya ngerti, Kak, ya? Iya, benar. Oke. Nah, jadi sebetulnya, setiap banjir itu, pasti ada relawan ya, Kak Prisma, dan cuman memang selama ini, kesulitan kita adalah mungkin juga kesulitannya relawan juga yang, pernah, melakukan wawancara dengan saya itu, mmm, buat mereka yang tiap hari berada di kondisi yang nggak ideal, ya relawan kan, mmm, mainnya di banjir, di gunung meletus dan sebagainya, kondisi-kondisi yang nggak ideal untuk ditempati, mungkin mereka udah ngerti, oh kalau saya ketemu dengan orang yang pakai atribut seperti ini, dia ngapain dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat sendiri, mmm, ya masih belum ngerti dan waktu itu juga kalaupun mau dikasih tahu, ya relawan juga nggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi tiap masyarakat kan. Jadi Iya. memang setelah saya melihat, dari wawancara kali ini memang, betul kalau kesadaran tentang bagian istilahnya relawan itu nggak sampai ke masyarakat. Nah, kalau seperti itu berarti Kak Prisma kesusahan nggak kalau dapat bantuan? Secara kita pikir secara mudah itu kan Kak Prisma susah nih mengidentifikasi mana yang menyelamatkan, mana yang ngurusin suku bantuan dan segala macam. Apakah Kak Prisma juga merasa waktu itu susah untuk dapat bantuan, Kak? Iya, benar susah sih buat dapat bantuan karena ya itu tadi. Terus juga kadang nggak tahu ya bantuannya itu em, habis duluan gitu loh sam- sebelum semua kedapetan gitu. Kayak jumlahnya kurang gitu. Hmm. Dari Kak Prisma sendiri apa juga mengalami lah istilahnya, kehabisan setelah nggak dapat bantuan itu, yang seharusnya memang Kak Prisma berhak untuk dapat bantuan itu Kak Prisma mengalami atau tidak ya? Pernah sih sekali waktu banjir sebelum-sebelumnya, tapi saya detailnya udah agak lupa. Oh ya, karena memang
sudah sangat lama juga, Kak, ya? Iya, betul. Oke. Sorry. Nah, kira-kira berarti kalau Kak Prisma sekiranya dapat, informasi, misalkan dari SOS atau dari kami memang dapat merancang sebuah, seperti aplikasi gitu, dan kalau Kak Prisma kira-kira, ikut berpartisipasi, ya kami nggak berharap ada banjir sebenarnya ya, tapi kira-kira kalau Kak Prisma berpartisipasi, menggunakan, mmm, hasil dari proyek yang kami kerjakan gitu, kira-kira apakah, Kak Prisma akan merasa buat dapat informasi itu lebih mudah gitu? Eee, pastinya iya ya, saya tentunya sangat, berminat dan pasti menantikan yang, Kakak jalani dan tentunya pasti akan mendapatkan informasi juga dari proyek tersebut. Oke. Jadi kalau, saya coba, garis bawahi, memang yang sesuai dengan kondisinya Kak Prisma itu dari sebelum bencana, mungkin nggak sampai setengah jam karena tetap ada tempat-tempat tertentu yang melakukan pemantauan, mungkin bisa 15 menit atau 20 menit lebih awal sebelum banjir datang ke tempatnya Kak Prisma atau rumahnya Kak Prisma itu terjadi. Memang, apa yang kami buat itu bisa setidaknya membantu untuk mengantisipasi kerugian yang lebih, parah lah daripada itu. Dan yang nomor 2 juga, selain saat pra-banjir, kami juga, menangani untuk pasca banjir, di mana, eee, tentang, eee, posko, tentang, bahan makanan, bantuan, dan lain sebagainya itu, mmm, bisa kami salurkan juga dengan cepat. Sekaligus, ini sesuai dengan proyeknya pemerintah kemarin, kalau Kak Prisma mengikuti berita gitu, Indonesia sudah punya satelit sendiri dan jadi sebisa harusnya seluruh wilayah di Indonesia sudah internet walaupun sangat lambat tapi sudah ada gitu. Nah, Kak Prisma sendiri selain 2 fitur atau 2 hal yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira ada nggak sih fitur yang kira-kira Kak Prisma inginkan gitu? Oh, kira-kira aplikasinya, coba bisa dibikin kayak gini atau enggak gitu? Kira-kira ada nggak gitu? Mungkin fitur ya kalau buat itu, mungkin tracker kayak kita tahu nih mana lokasi darurat terdekat, terus sama update ya tentang lokasi tersebut kayak misalnya saya sekarang ada di lokasi A, terus Mhm. fiturnya itu bisa mendeteksi kalau lokasi A ini bakalan ada bencana atau tetap aman aja gitu sih kayaknya kalau yang saya pikirin. Oh, seperti itu. Jadi, lebih ke monitoring juga ya, Kak, ya? Iya, gitu, monitoring lokasi gitu. Oke. Nah, selain itu Kak Prisma, maaf, kalau dari kami, sebenarnya kami masih, sangat terbuka ya. Jadi kalau memang dirasa di lain hari gitu setelah, proyek kami sudah berjalan dan digunakan juga, kami tetap buka, mmm, ya istilahnya, support lah, bukan customer support ya, karena bukan ya kami tetap buka support, di mana kalau memang dirasa, ternyata setelah banjir yang ada di daerah tertentu, ternyata untuk daerah tertentu butuh fitur yang lain, Kak Prisma juga bisa, coba di, mmm, coba dikomunikasikan
di support yang kami buat juga. Nah, berarti kalau untuk apakah Kak Prisma sendiri udah pernah mengungsi ya, Kak? Sebelum saya lanjut, kira-kira udah pernah mengungsi belum, Kak? Kalau mengungsi itu kemarin sempat yang akhir Desember kemarin itu mengungsi, cuman kan banjirnya nggak terlalu ya, jadi cuman 2 malam aja, terus kalau sebelum-sebelumnya itu nggak belum pernah. Oh, seperti itu. Kira-kira waktu itu mengungsi itu di pengungsian umum atau di rumah saudara, rumah teman, atau seperti apa, Kak, waktu itu? Itu saya pertamanya yang habis langsung banjir itu kan ke pos bukan ke posko, kayak balai desa gitu ya, di balai desa. Terus malamnya itu saya ke rumah saudara saya yang tidak terdampak banjir. Berarti, oh ya, untuk alasannya gitu apa ya, Kak? Kenapa kok pindah ke, tentu pindah kan berarti lebih jauh juga ya. Kenapa kok memutuskan untuk pindah ke rumah saudara yang lebih jauh gitu, Kak? Ya, karena takutnya akan ada banjir susulan lebih tinggi gitu sehingga kan lebih mengancam nyawa. Jadi cari aman ya ke rumah saudara yang nggak kena banjir gitu. Oh, seperti itu. Oke, jadi kalau bisa saya garis bawahi, karena belum adanya monitoring juga, adanya rasa ketakutan soal banjir lebih besar itu juga bisa terjadi ya, Kak ya. Iya, betul. Nah, untuk Kak Prisma sendiri, saat banjir itu terjadi, apakah Kak Prisma merasa sakit? Maksudnya karena banjir kan tentu tempatnya menjadi kotor, dan apalagi tuh dari air dari sungai ya, yang mana orang buang sampah di situ kan jadi penyakit di mana-mana, Kak ya. Waktu banjir, Kak Prisma merasa sakit atau untungnya sehat-sehat aja, atau ada keluarga yang terkena banjir akhirnya menjadi sakit diare atau yang lain sebagainya gitu, Kak? Kalau itu saya alhamdulillah sehat, cuman adik saya kan masih kecil. Nah, itu dia langsung keesokan harinya tuh demam gitu sih. Nah, waktu demam itu posisi sudah di rumah saudara atau rumah teman atau itu tadi, atau masih berada di penampungan, Kak? Sudah di rumah saudara sih untungnya. Oh, sudah di rumah saudara ya, Kak ya. Jadi waktu adik sakit, perawatan yang didapatkan udah bisa jauh lebih baik daripada waktu masih di penampungan umum ya, Kak ya. Iya, benar sekali. Oke. Sebenarnya saya, oh ya, kalau ini Kak Prisma sendiri pernah dengar soal ada bantuan kesehatan gitu atau enggak? Walaupun enggak mengalami sendiri ya, tapi Kak Prisma ada istilahnya ada dengar kalau tetangganya Kak Prisma sakit lalu ada yang tenaga kesehatan datang ke sana, atau tidak tidak mendengar sama sekali, Kak? Itu karena yang disebabkan karena bencana tadi ya? Ya. Oke. Kalau misalnya itu saya dengar ada sih, jadi kayak dari puskesmas terdekat itu ada bidan-bidannya atau tenaga kesehatannya yang datang ke posko gitu. Oke. Dan se ya mungkin saya gini, Kak Prisma dengar nggak waktu itu ada korban nyawa gitu yang, atau enggak, atau aman-aman aja nggak sampai nyawa, cuman kerugian-kerugian aja gitu? Alhamdulillah kalau nyawa nggak ada ya, cuman kerugian-kerugian material aja. Oke, jadi alhamdulillahnya waktu itu cuman ini sekampung yang terdampak, maksudnya yang cuman kerugian material, nggak ada kerugian nyawa itu sekampung doang, sekampung atau keluarga Kak Prisma aja gitu? Sedesa sih alhamdulillah. Oh, sedesa.
Baiklah, kalau seperti itu, Kak Prisma sendiri di kira-kira di nanti kalau proyek kami sudah selesai dibuat dan sudah kami distribusikan, karena Kak Prisma juga Kak Prisma merasa apa yang coba kami kerjakan itu bermanfaat untuk Kak Prisma atau masih belum menemukan manfaat yang begitu berarti gitu, Kak? Tentunya kalau saya sendiri merasa bermanfaat ya, karena kan itu akan dibuat jauh lebih baik ya pastinya. Kayak fitur-fiturnya Mhm. sebisa mungkin kan akan dibuat lebih tepat dan cepat gitu. Pastinya bermanfaat Betul. sekali. Oke. Kalau begitu, apakah Kak Prisma juga bersedia gitu, kalau memang saat udah proyek kami udah jalan gitu, apakah Kak Prisma juga bersedia buat memberitahu ke teman atau kerabat atau yang lain gitu, Kak? Tentunya dong, karena kan itu apa ya? Pasti orang-orang lain juga membutuhkan itu karena kan kita nggak tahu bencana terjadinya kapan aja. Jadi antisipasi yang baik kan perlu gitu. Jadi pasti akan saya sebarkan untuk keluarga, teman-teman, dan orang lain di sekitar saya. Oh, oh seperti itu. Oke, jadi karena memang Kak Prisma merasakan manfaat dari proyek yang coba kami kerjakan, oleh karena itu Kak Prisma kalau nanti udah didistribusikan gitu, bersedia buat memberitahu ke teman, ke saudara, ke kerabat gitu Kak ya. Iya, betul. Oke. Jadi barangkali sebetulnya saya rasa wawancara buat kali ini sudah selesai. Barangkali Kak Prisma ada yang ingin ditambahkan gitu, seperti misalkan ada fitur yang ingin dikasih tahu, apa kira-kira butuh apa gitu, atau hal lain atau apapun, kira-kira ada atau enggak, Kak? Mungkin ini sih, saya kepikirannya kalau misalnya mungkin fiturnya dilengkapi dengan kayak apa ya? em, kita bisa menyampaikan kebutuhan kita langsung gitu loh, kayak terintegrasi dengan pemerintah atau stakeholder lain, kayak misalnya kita ini lagi di sini butuhnya misalnya selimut, kita butuhnya obat-obatan kalau misalnya terdampak banjir gitu ya. Jadi kayak eh, mereka yang mau membantu kita itu tahu apa yang kita butuhkan sehingga tepat sasaran, dan mungkin juga bisa ditambahkan kayak fitur eh, bagaimana kita menghadapi situasi bencana, terus apa yang perlu kita lakukan gitu, terus untuk mencegah bencana itu terjadi gitu sih kayaknya. Oh, seperti itu. Jadi izin saya catat ya, Kak, fitur-fitur Iya. yang Kak, Prisma coba request. Baik, saya rasa buat wawancara sih udah cukup aja ya, Kak. Dari Kak Prisma sendiri masih ada tambahan lain atau, pertanyaan gitu atau sudah cukup, Kak? Kalau dari saya rasa udah cukup. Mungkin dari saya juga udah cukup ya, saya tungguin aja proyeknya dan ingin segera mencoba gitu. Oke. Nah, oh iya, saya hampir lupa untuk memberitahu, Kak. Jadi, ini wawancara yang tahap pertama, nanti, tahap kedua setelah proyeknya jadi, itu apakah Kak Prisma juga, istilahnya mau untuk diwawancara lagi, apakah proyek kami itu sudah sejalan dengan apa yang Kak Prisma mau atau, mungkin masih 60%, 70% masih ada yang hal-hal yang Kak Prisma mau tapi masih belum ada di dalam proyek itu,
atau seperti apa gitu. Jadi apakah Kak Prisma nanti mau untuk diwawancara yang kedua gitu, yang lebih lanjut gitu Kak? Boleh, boleh saja dengan senang hati. Baik. Kalau begitu saya berterima kasih buat Kak Prisma Putri yang hari ini udah mau menjadi responden dari proyek kami, dan semoga proyeknya lancar dan nanti Kak Prisma dan teman-teman dan kerabat saudara bisa dapat manfaat yang bisa dirasakan karena proyek kami. Baik, sekian Kak. Kalau seperti itu, saya izin buat dokumentasi dulu ya Kak. Ya, boleh. Oke, saya hitung mundur 3, 1. Oke, boleh gaya yang lain Kak. Gaya apa Saya ya hitung ini? mundur Kak ya. Ya, apa ya? Ya Bebas. terserah aja sih sebetulnya. Aduh, gaya juga. Oke, Apa ya? atau kalau nggak mau gaya apapun ya nggak apa-apa sih. Oh ya udah, gaya biar formal aja. Ya udah, kalau gitu saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak buat Kak Prisma. Saya izin buat menyudahi wawancara kali ini Kak ya. Baik. Oke, selamat malam Kak Prisma. Ya, selamat malam juga, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama.